Sore itu turun perlahan di atas alun-alun tua. Salah satu tempat yang tampak seolah waktu berhenti di sana. Batu-batu lantai menyimpan kehangatan matahari yang baru saja terbenam beberapa menit lalu. Sementara air mancur di tengahnya bergumam dengan suara yang konstan, hampir seperti hipnotis. Beberapa merpati berjalan di antara bangku-bangku taman, mematuk remah-remah kecil yang ditinggalkan para wisatawan. Orang-orang berlalu lalang dengan tergesa, tenggelam dalam kehidupan mereka masing-masing. Namun di salah satu bangku itu, duduk dengan bahu sedikit membungkuk, ada seorang pria yang tampak menanggung beban seluruh dunia di punggungnya. Dia adalah seorang pengusaha kaya, seorang pria yang memiliki segalanya, jas rapi dan berwibawa, jam tangan mewah yang harganya melebihi sebuah rumah, sepatu kulit mengkilap. Namun mata pria itu menceritakan kisah yang sangat berbeda. Lelah, kosong, seolah seluruh kekayaan yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun tidak cukup untuk mengisi kesunyian yang ia bawa di dalam dirinya. Namanya Arif. Ia telah membangun kerajaan bisnis sebelum usianya genap 40 tahun. Majalah bisnis menyebutnya sebagai jenius finansial. Para mitra bisnisnya mengaguminya. Para pesaingnya merasa gentar. Namun sore itu, duduk di bangku taman itu, Arif tidak tampak seperti seorang pria yang berkuasa, ia tampak seperti seorang pria yang tersesat. Tangannya sedikit gemetar saat ia memandangi air mancur di hadapannya. Orang-orang berjalan di sekelilingnya tanpa memperhatikan kehadirannya. Tidak ada yang tahu bahwa pria itu baru saja menerima kabar yang telah mengubah hidupnya. Sebuah kabar yang membuatnya merasa benar-benar kosong. Arif menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. Dan saat itulah ia mendengar suara kecil, suara yang lembut, polos, suara yang tampaknya tidak berasal dari keramaian kota. "Kak, lapar." Arif membuka matanya perlahan. Di hadapannya berdiri seorang anak kecil, mungkin berusia 5 atau 6 tahun. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya lusuh dan ternoda debu. Dan di pipinya ada bekas kotoran kecil yang tampaknya sudah ada di sana selama berjam-jam. Namun matanya berbeda, besar, penuh rasa ingin tahu, dan mengejutkan tenangnya. Anak itu memandangnya dengan campuran kekhawatiran dan keberanian, seolah pertanyaan itu adalah hal yang paling wajar di dunia. "Kak, lapar?" ulang si kecil itu. Arif berkedip bingung. Sejenak ia mengira tidak mendengar dengan benar. "Maaf?" gumam sang pengusaha. Anak itu melangkah selangkah lebih dekat dan kemudian, dengan kepolosan mutlak yang hanya dimiliki anak-anak, mengulurkan tangannya yang kecil. Di dalamnya ada sepotong roti. Potongan kecil yang keras. Mungkin satu-satunya yang ia punya untuk dimakan hari itu. "Kak, boleh makan sedikit?" kata anak itu. "Aku masih punya sepotong kecil lagi." Arif merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Sesuatu yang tidak ia rasakan sejak bertahun-tahun lalu. Sang pengusaha memandang sepotong roti itu, lalu memandang anak itu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama ia tidak tahu harus berkata apa, karena tidak ada seorang pun, tidak ada siapapun, yang pernah menawarkan sesuatu seperti itu kepadanya sebelumnya. Orang-orang biasanya meminta sesuatu darinya. Uang, bantuan, kesempatan, namun tidak pernah ada orang yang menawarkan sedikit yang mereka miliki. Anak itu sedikit memiringkan kepalanya. "Kakak sedih?" tanyanya. Pertanyaan itu menghantam Arif seperti petir. Sang pengusaha menelan ludah. Bagaimana mungkin seorang anak yang jelas tidak memiliki apa-apa bisa khawatir padanya? Arif mencoba tersenyum, namun tidak berhasil. "Aku baik-baik saja," katanya, meski suaranya terdengar pecah. Anak itu memandanginya beberapa detik, lalu kembali mengulurkan roti itu. "Ibu saya selalu bilang kalau seseorang sedang sedih, kadang dia juga lapar." Keheningan turun di antara keduanya. Merpati-merpati itu terus berjalan di sekitar mereka. Air dari air mancur terus mengalir, kota terus bergerak. Namun bagi Arif semuanya tampak seolah berhenti di saat itu, karena orang asing kecil itu, anak dengan pakaian lusuh dan tangan kotor itu,
baru saja melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pengusaha kaya manapun, mitra bisnis manapun, dalam hidupnya. Ia menawarkan satu-satunya yang ia miliki. Dan tanpa mengharapkan apapun sebagai balasannya, Arif merasakan matanya membasah. Ia mencoba menyembunyikannya. Namun anak itu memperhatikannya. Tidak apa-apa, kata si kecil itu dengan santai. Kadang orang dewasa juga menangis. Kalimat itu akhirnya menghancurkan sesuatu di dalam diri sang pengusaha. Arif dengan lembut menggenggam tangan kecil anak itu. Siapa namamu? Tanyanya dengan suara pelan. Dava. Senang berkenalan. Dava. Anak itu tersenyum. Senyum sederhana. Senyum yang tampak menerangi alun-alun. Arif menarik napas dalam-dalam dan kembali memandangi sepotong roti itu. Kemudian ia mengajukan pertanyaan yang tidak pernah ia bayangkan akan ia tanyakan dalam hidupnya. Dava, kamu sendiri lapar? Anak itu ragu-ragu beberapa detik, namun kemudian menjawab dengan kejujuran yang melucuti siapapun. Sedikit. Arif merasakan ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya dan di saat itu sesuatu berubah. Sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh keduanya. Karena pertemuan kecil itu, pertanyaan sederhana itu, sepotong roti yang dibagi itu, sebentar lagi akan mengubah kehidupan keduanya untuk selamanya. Namun yang belum diketahui Arif adalah alasan sebenarnya mengapa anak itu sendirian di alun-alun itu. Dan ketika ia mengetahui kebenarannya, seluruh dunianya akan berubah untuk selamanya. Sebelum melanjutkan kisah yang sudah menyentuh hati ribuan orang ini, izinkan saya bertanya sesuatu. Jika kamu mendengar kisah ini untuk pertama kalinya, langsung subscribe ke channel ini sekarang. Karena di sini kami bercerita tentang kisah-kisah yang mengingatkan kita akan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Dan sekarang saya ingin tahu sesuatu tentang kamu. Dari kota mana kamu mendengarkan kisah ini? Tuliskan di kolom komentar. Saya senang melihat sejauh mana kisah-kisah ini menjangkau dan dari bagian dunia mana kalian menemani kami. Baiklah, bersiaplah, karena apa yang akan segera ditemukan sang pengusaha tentang si kecil Dava, tidak ada seorang pun di alun-alun itu yang bisa membayangkannya. Sang pengusaha masih dengan lembut menggenggam tangan kecil anak itu. Dava tampaknya tidak merasa tidak nyaman, sebaliknya, ia memandanginya dengan ketenangan yang aneh. Seolah dengan cara tertentu ia memahami bahwa pria itu membutuhkan momen itu sama seperti dirinya. Alun-alun masih ramai dengan orang-orang. Para wisatawan mengambil foto di dekat air mancur. Beberapa pasangan berjalan bergandengan tangan dan para pedagang kaki lima menawarkan jajanan dan minuman. Namun di bangku taman itu hanya ada dua dunia yang sangat berbeda yang baru saja bertemu. Dunia seorang pria yang memiliki segalanya. Dan dunia seorang anak yang tampaknya tidak memiliki apa-apa. Arif perlahan menurunkan pandangannya ke sepotong roti yang masih dipegang Dava. Kamu tidak seharusnya menawarkan makananmu kepadaku, kata sang pengusaha dengan lembut. Mungkin kamu lebih membutuhkannya dariku. Dava mengangkat bahu. Ibu saya selalu bilang kalau kamu berbagi makanan, makanannya jadi lebih banyak. Kalimat itu sederhana. Namun kembali menghantam sesuatu yang dalam di dalam diri Arif. Selama bertahun-tahun ia hidup dikelilingi kelimpahan. Di rumahnya tidak pernah kekurangan makanan, kemewahan, maupun kenyamanan. Namun mendengar anak itu mengatakan hal tersebut dengan begitu wajarnya, adalah sesuatu yang melucuti segala logika. Sang pengusaha perlahan melepaskan tangan si kecil dan menarik napas dalam-dalam. Dava, di mana ibumu? Anak itu melihat sekeliling alun-alun. Matanya menyapu bangku-bangku taman, air mancur, orang-orang yang berjalan. Lalu kembali memandang Arif. Sedang kerja. Arif sedikit mengerutkan dahi. Kerja di sini dekat. Dava menggeleng. Tidak, di tempat lain. Dan dia meninggalkanmu sendirian di sini. Anak itu berpikir beberapa detik sebelum menjawab. Kadang-kadang. Jawaban itu membuat Arif merasakan sedikit merinding. Kadang-kadang. Dava mengangguk dengan tenang. Katanya alun-alun aman. Sang pengusaha melihat ke sekelilingnya.
Memang benar bahwa alun-alun itu cukup tenang, namun meninggalkan anak sekecil itu sendirian selama berjam-jam bukanlah sesuatu yang tampak wajar baginya. Sudah berapa lama kamu di sini? Daffa mendongak ke langit seolah mencoba mengingat. Sejak matahari ada di sana, katanya sambil menunjuk titik tinggi di langit. Arif mengikuti arahnya dengan pandangannya. Itu berarti anak itu sudah ada di sana selama beberapa jam, terlalu banyak jam. Sang pengusaha merasakan beban di dadanya. Kamu sudah makan sesuatu yang lain hari ini? Daffa mengangkat sepotong roti kecil itu. Ini. Arif menelan ludah. Potongan roti itu tampak semakin kecil sekarang. Sang pengusaha memperhatikan pakaian anak itu dengan seksama. Lusuh, dengan beberapa lubang kecil di lengannya. Sepatunya usang dan tampak sedikit terlalu besar untuk kakinya. Namun yang paling menarik perhatiannya adalah sesuatu yang lain. Daffa tidak tampak ketakutan, tidak putus asa, tidak sedih. Ia tampak terbiasa saja, dan itulah yang paling menggelisahkan Arif. Daffa, kata Arif dengan suara lembut, kamu kesini setiap hari. Anak itu mengangguk. Kadang-kadang. Dan selalu sendirian. Daffa ragu sejenak. Kadang-kadang ada anak-anak lain yang datang. Teman-teman. Daffa menggeleng. Anak jalanan. Jawaban itu membuat Arif benar-benar terdiam sesaat, karena ada sesuatu dalam cara anak itu mengucapkan kata-kata tersebut. Tidak terdengar seperti sesuatu yang dipelajari, terdengar seperti sesuatu yang dialami. Sang pengusaha kembali memandangi alun-alun, air mancur, merpati-merpati, keluarga-keluarga, semuanya tampak normal. Namun sekarang Arif mulai memperhatikan detail-detail yang sebelumnya tidak ia lihat. Seorang gelandangan duduk di sudut. Seorang anak perempuan kecil menjual bunga di dekat Masjid Agung. Sekelompok anak-anak berlari tanpa alas kaki di dekat gang kecil. Sebuah dunia yang ada tepat di depan matanya. Namun selama bertahun-tahun ia telah mengabaikannya. Arif kembali memandang Daffa. Di mana kamu tinggal? Anak itu menunjuk sebuah jalan yang keluar dari alun-alun. Di sana. Jauh. Daffa menggeleng sedikit. Tidak terlalu. Sang pengusaha berpikir sejenak. Sesuatu di dalam dirinya mulai membuatnya sangat gelisah. Bukan hanya situasi anak itu. Ada sesuatu yang lebih. Adalah cara semua itu kontras dengan kehidupannya sendiri. Selama bertahun-tahun ia terobsesi dengan bisnis, kontrak, investasi, angka-angka. Ia telah membangun gedung-gedung, perusahaan-perusahaan, hotel-hotel, namun duduk di bangku taman itu, di hadapan anak itu, Arif merasa ia sedang melihat bagian dunia yang tidak pernah ingin ia lihat. Daffa, sementara itu, terus memandanginya dengan penuh rasa ingin tahu. Kenapa kakak tadi sedih? Tanyanya lagi. Arif butuh beberapa detik untuk menjawab. Karena kadang-kadang orang dewasa juga punya masalah. Daffa memiringkan kepalanya. Masalah uang. Arif tersenyum tipis dengan sedih. Bukan masalah uang. Anak itu tampak benar-benar terkejut. Kalau begitu pasti masalahnya sangat besar. Sang pengusaha memandangnya. Kenapa kamu bilang begitu? Daffa menjawab dengan kejujuran mutlak. Karena ibu saya selalu bilang kalau kamu punya uang, masalahnya harusnya lebih kecil. Kalimat itu membuat Arif benar-benar terdiam. Ia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Karena dalam beberapa hal anak itu benar. Selama bertahun-tahun ia percaya bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya. Namun hari itu ia menemukan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki oleh uang manapun di dunia ini. Sang pengusaha menurunkan pandangannya ke lantai batu dan untuk pertama kalinya, ia memutuskan untuk mengungkapkan sedikit kebenaran. Hari ini saya menerima kabar yang sangat berat. Daffa memandangnya dengan penuh perhatian. Ada yang sakit. Arif mengangkat pandangannya dengan terkejut. Bagaimana kamu tahu? Daffa mengangkat bahu. Ibu saya selalu seperti itu kalau ada yang sakit. Sang pengusaha merasakan tenggorokannya menyempit. Ya, ada yang sakit. Daffa diam beberapa detik. Lalu bertanya sesuatu yang tidak pernah disangka Arif akan ia dengar. Anak kecil. Pertanyaan itu menembus sang pengusaha seperti anak panah. Arif menatapnya lekat-lekat. Ya. Daffa perlahan menurunkan pandangannya. Itu lebih berat. Arif tidak bisa menjawab.
Anak itu terus berbicara dengan ketenangan seseorang yang tampak memahami rasa sakit orang lain. Orang dewasa bisa kuat, tapi anak-anak masih belajar. Sang pengusaha merasakan matanya kembali membasah. Namun tepat ketika ia akan mengatakan sesuatu lagi, Daffa melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia membagi sepotong roti kecil itu menjadi dua dan mengulurkan satu bagian kepada Arif. Jadi, sekarang kamu harus makan, kata anak itu. Karena kalau kamu mau membantu seseorang, kamu harus kuat dulu. Arif perlahan mengambil potongan roti kecil itu. Tangannya sedikit gemetar. Ia tidak ingat kapan terakhir kali sesuatu yang sesederhana ini memiliki begitu banyak makna. Sang pengusaha membawa roti itu ke mulutnya dan saat melakukannya, sebuah perasaan aneh mulai tumbuh di dalam dirinya. Karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia tidak sedang memikirkan uang, bisnis, maupun kekuasaan. Ia sedang memikirkan sesuatu yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih penting. Namun yang belum diketahui Arif adalah bahwa kisah nyata tentang Daffa sebentar lagi akan terungkap. Dan ketika ia menemukan siapa sebenarnya anak itu dan mengapa ia sendirian di alun-alun itu, hidupnya akan berubah untuk selamanya. Arif memegang potongan roti kecil itu di antara jari-jarinya selama beberapa detik sebelum membawanya ke mulut. Itu adalah gestur yang sederhana, namun baginya memiliki bobot yang sangat besar. Selama bertahun-tahun ia makan di restoran bintang 5 di mana satu kali makan harganya melebihi gaji sebuah keluarga selama sebulan. Ia pernah menghadiri makan malam mewah, dikelilingi para pengusaha, pejabat, dan selebriti. Namun sepotong roti kecil yang baru saja dibagikan oleh seorang anak miskin kepadanya tampak memiliki makna yang lebih dalam daripada perjamuan manapun yang pernah ia cicipi. Arif mengunyah perlahan. Daffa memandanginya dengan penuh perhatian, seolah ingin memastikan bahwa ia benar-benar memakannya. Enak? Tanya anak itu. Sang pengusaha mengangguk dengan senyum kecil. Sempurna. Daffa tampak puas. Lalu ia duduk di sebelahnya di bangku taman, mengayunkan kaki-kaki kecilnya yang tidak menyentuh tanah dengan lembut. Selama beberapa detik, keduanya tidak berkata apa-apa. Air mancur terus bergumam di tengah alun-alun. Langit mulai perlahan berubah warna, diwarnai dengan nuansa oranye dan merah muda saat matahari turun. Lampu-lampu taman mulai menyala satu persatu dan Arif mulai memperhatikan sesuatu yang hingga saat itu tidak pernah ia pikirkan. Daffa, anak itu memandangnya. Ya. Sudah mulai gelap. Daffa mendongak ke langit. Ya. Ibumu seharusnya sudah menjemputmu. Anak itu ragu hanya sedetik. Namun Arif memperhatikannya. Kadang-kadang telat. Jawabnya akhirnya. Dan apa yang kamu lakukan kalau itu terjadi? Daffa menjawab dengan santai. Nunggu. Kata itu meninggalkan keheningan yang aneh di antara keduanya. Menunggu. Bagi Arif, menunggu selalu berarti sesuatu yang berbeda. Menunggu penerbangan private, menunggu kontrak, menunggu rapat. Namun anak itu sedang berbicara tentang jenis penantian yang lain. Penantian yang sunyi, kesepian, mungkin panjang. Arif kembali memandangi alun-alun di sekelilingnya. Sebagian besar keluarga mulai pergi. Para wisatawan juga. Para pedagang kaki lima membereskan barang-barang mereka. Alun-alun semakin sepi perlahan dan kemudian Arif mengajukan pertanyaan yang semakin lama semakin menggelisahkannya. Daffa, ibumu tahu kamu bicara dengan orang yang tidak dikenal. Anak itu berpikir beberapa detik. Katanya harus hati-hati. Lalu kenapa kamu mau bicara denganku? Daffa memandangnya dengan kejujuran yang melucuti segala pertahanan. Karena kakak kelihatan sedih. Arif merasakan ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Dan itu membuatmu merasa yakin. Daffa mengangguk. Orang jahat jarang kelihatan sedih. Jawaban itu membuat sang pengusaha benar-benar terdiam. Ada sesuatu yang sangat bijak dalam diri anak itu, sesuatu yang tidak sesuai dengan usianya, sesuatu yang tampaknya berasal dari pengalaman yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang anak. Arif sedikit membungkuk ke arahnya. Daffa, kamu umur berapa? Anak itu mengangkat 4 jari. Hampir 5. Dan kamu sudah bisa pergi ke alun-alun sendiri. Daffa mengangkat bahu. Tidak susah. Sang pengusaha menarik napas dalam-dalam. Setiap jawaban anak itu tampak membuka pertanyaan baru. Kamu tinggal dekat sini.
Dava kembali menunjuk jalan yang tadi ia tunjukkan. Di sana, di sebuah rumah. Anak itu ragu, lalu menjawab, di sebuah kamar. Arif mengerutkan dahi. Sebuah kamar. Dava mengangguk. Sama ibu. Sang pengusaha kembali memandangi sepatu usang anak itu, lalu pakaiannya, lalu tangan-tangan kecilnya dengan bekas-bekas debu. Ia memulai percakapan itu dengan pikiran bahwa ia hanya menemukan seorang anak miskin. Namun kini ia mulai memahami bahwa kisahnya lebih dalam dan lebih berat. Dava terus memandangi merpati-merpati yang berjalan di dekat bangku taman. Mereka juga suka roti, katanya sambil menunjuk salah satu. Sang pengusaha tersenyum tipis. Ya, mereka juga. Anak itu mematahkan sedikit remah dari sisa rotinya dan melemparnya ke tanah. 2 ekor merpati segera mendekat. Dava tertawa pelan. Tawa itu jernih, tulus. Dan Arif merasakan sesuatu yang aneh, karena tawa itu tampak terlalu bercahaya untuk kehidupan yang sedang dijalani anak itu. Dava. Ya. Ibumu bekerja keras ya. Anak itu mengangguk. Banget. Kerja apa? Dava berpikir beberapa detik. Bebersih. Arif merasakan sedikit hentakan di dadanya. Di mana? Di rumah-rumah orang. Sang pengusaha menelan ludah. Sesuatu di dalam dirinya mulai semakin gelisah. Dan dia meninggalkanmu di sini sementara dia bekerja. Dava mengangguk perlahan. Kadang-kadang dia tidak bisa bawa aku. Arif memandangi alun-alun kembali. Sekarang sudah jauh lebih sepi. Langit sudah cukup gelap. Lampu-lampu taman menerangi batu-batu lantai dan udara telah menjadi lebih sejuk. Sang pengusaha kembali memandang anak itu. Dava, ibumu tahu kamu masih di sini. Anak itu diam. Diam yang lebih lama dari sebelumnya. Lalu menjawab dengan suara pelan. Belum. Arif merasakan sesuatu di dalam dirinya menegang. Apa maksudmu belum? Dava sedikit mengkerut. Hari ini kayaknya bakal telat. Kenapa? Anak itu menundukkan pandangannya. Jari-jari kecilnya mulai memainkan kain bajunya. Karena kemarin ibu sakit. Arif merasakan jantungnya sedikit melompat. Sakit. Dava mengangguk. Batuknya parah. Pergi ke dokter. Anak itu menggeleng. Katanya kita tidak punya uang untuk itu. Kalimat itu jatuh seperti batu yang berat. Arif benar-benar terdiam karena baru beberapa jam yang lalu ia sendiri sudah siap membayar miliaran rupiah untuk mencoba menyelamatkan seseorang yang ia cintai. Dan sekarang, di hadapannya ada seorang anak yang ibunya bahkan tidak mampu membayar 1 kali konsultasi dokter. 2 dunia yang sangat berbeda, dipisahkan oleh jarak yang selama ini tidak pernah ingin dilihat oleh Arif. Dava kembali mendongak. Tapi ibu saya kuat. Arif memaksakan senyum. Saya yakin begitu. Anak itu memandangnya dengan penuh rasa ingin tahu. Orang yang sakit itu juga kuat. Sang pengusaha merasakan dadanya tertekan. Ya, dia kuat. Dava mengangguk dengan serius. Kalau begitu pasti sembuh. Arif ingin mempercayainya. Namun para dokter tidak seoptimistis itu. Sang pengusaha menarik napas perlahan. Lalu memandang Dava dengan sebuah keputusan yang mulai terbentuk di dalam dirinya. Dava. Ya. Kamu mau makan sesuatu selain roti? Mata anak itu sedikit membesar. Seperti apa? Arif menunjuk sebuah warung kopi kecil di seberang alun-alun. Mungkin sesuatu yang hangat. Dava memandang warung kopi itu, lalu kembali memandang sang pengusaha. Beneran? Arif mengangguk. Tentu. Namun tepat ketika anak itu hendak menjawab, sebuah suara keras memotong momen itu. Dava. Keduanya menoleh pada saat yang sama. Seorang wanita berlari ke arah mereka dari seberang alun-alun. Napasnya tidak teratur. Pakaiannya kusut dan matanya mencerminkan campuran kekhawatiran dan kelelahan. Dava langsung melompat dari bangku taman. Bu! Anak itu berlari ke arahnya. Wanita itu memeluknya erat, terlalu erat. Seolah ia telah mencarinya dengan putus asa. Dava berkata di antara tarikan napas yang tidak teratur. Ibu bilang tunggu di dekat Masjid Agung. Iya tapi terus aku ke sini. Wanita itu menutup matanya sedetik.
lega melihatnya baik-baik saja. Lalu ia mengangkat pandangannya dan saat itulah ia melihat Arif. Jas yang elegan, sepatu kulit mahal, jam tangan mewah yang berkilau. Matanya langsung berubah, menjadi waspada dan protektif. Daffa menggenggam tangannya. Bu, dia tadi sedih. Wanita itu memandang anaknya, lalu kembali memandang sang pengusaha. Terima kasih sudah menemani dia, katanya dengan suara yang sopan namun jelas berjarak. Arif berdiri perlahan dari bangku taman. Tidak apa-apa, jawabnya dengan lembut. Namun sementara ia mengamati wanita itu, sesuatu di dalam dirinya kembali gelisah. Karena di wajahnya tidak hanya ada kelelahan, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang sangat dikenali oleh Arif. Keputusasaan. Dan apa yang sebentar lagi akan ditemukan sang pengusaha tentang wanita itu dan si kecil Daffa, akan membuat semua yang ia alami hari itu mengambil arah yang benar-benar tidak terduga. Wanita itu masih memeluk Daffa di antara lengannya ketika ia mendongak memandang pria yang ada di hadapan mereka. Kontrasnya sangat jelas. Arif dengan jasnya yang rapi, postur yang tegap dan keanggunan alami seseorang yang terbiasa dengan ruang-ruang paling eksklusif di negeri ini. Dan dia, dengan pakaian sederhana yang lusuh oleh pekerjaan, rambut yang diikat dengan tergesa-gesa dan kelelahan yang tampak menetap permanen di wajahnya. Namun di matanya ada sesuatu yang jauh lebih kuat dari kelelahan. Ada kewaspadaan. Tatapan seorang ibu yang telah belajar melindungi anaknya dari segalanya, bahkan dari dunia. Daffa terus memeluknya. Bu, dia tadi sedih. Ulang anak itu dengan kepolosan yang hanya dimiliki oleh anak-anak kecil. Wanita itu mengusap rambut anaknya dengan lembut, namun tidak mengalihkan pandangannya dari Arif. Terima kasih sudah menemaninya, katanya dengan suara yang penuh hormat, meski jelas-jelas berhati-hati. Kadang-kadang dia di sini sementara saya selesai bekerja. Arif mengangguk dengan tenang. Tidak masalah sama sekali, namun sebenarnya di dalam dirinya sedang terjadi sesuatu yang sangat berbeda, karena sementara ia mengamati wanita itu, ia mulai memperhatikan detail-detail. Napasnya yang sedikit tidak teratur, kulitnya yang pucat, dan ketika ia membawa tangannya ke mulutnya untuk sedikit batuk, Arif melihat bagaimana ia mencoba menyembunyikannya, namun tidak sepenuhnya berhasil. Daffa memandangnya khawatir. Bu, lagi. Wanita itu langsung menggeleng. Ibu baik-baik saja, sayang. Namun suaranya tidak terdengar sekuat yang ia inginkan. Arif merasakan sedikit hentakan di dadanya. Kata-kata anak itu kembali dalam pikirannya. Kemarin ibu sakit. Sang pengusaha melangkah kecil ke arah mereka. Permisi, katanya dengan hati-hati. Ibu baik-baik saja. Wanita itu sedikit menegang. Jelas ia tidak terbiasa ada seseorang seperti dia yang peduli padanya. Ya, ini hanya masuk angin, jawabnya cepat. Namun tepat saat itu, batuk itu kembali, kali ini lebih keras. Daffa kembali memeluknya. Bu. Dia mencoba menenangkannya. Ibu baik-baik saja. Daffa, sungguh. Arif mengamati kejadian itu dalam diam. Selama bertahun-tahun ia membuat keputusan berdasarkan angka-angka, strategi, investasi. Namun sekarang ia sedang menghadapi situasi yang tidak bisa diselesaikan dengan logika bisnis. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih manusiawi. Daffa mendongak ke arah Arif. Ibu kerja keras, katanya dengan bangga. Bersihin rumah-rumah orang. Wanita itu cepat-cepat membungkuk ke arah anaknya. Daffa, namun anak itu bersikeras. Tapi itu beneran. Arif tersenyum tipis. Pasti pekerjaan yang sangat berat. Wanita itu menghela napas. Ada yang harus melakukannya. Ada kepasrahan dalam suaranya, namun juga kebanggaan. Kebanggaan yang diam-diam. Arif menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang tidak meminta bantuan, bahkan ketika ia jelas-jelas membutuhkannya. Daffa kembali berbicara. Hari ini ibu telat karena harus bersihin lebih banyak. Wanita itu kembali memandang anaknya dengan campuran kelembutan dan peringatan. Daffa, sayang. Namun anak itu sudah memandang sang pengusaha lagi, makanya aku nunggu di sini. Arif kembali merasakan beban di dadanya karena sekarang semuanya mulai tersambung. Jam-jam sendirian di alun-alun, sepotong roti, ketenangan yang dengannya anak itu menerima rutinitas itu, itulah hidupnya. Wanita itu akhirnya berbicara. Maaf kalau merepotkan. Arif langsung menggeleng. Sama sekali tidak.
Ada hening sejenak. Salah satu keheningan canggung yang muncul di antara orang-orang asing yang tidak tahu bagaimana melanjutkan percakapan. Namun Arif tidak ingin hal itu berakhir begitu saja. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mendorongnya untuk terus. Daffa tadi bercerita kalau kalian tinggal di dekat sini. Wanita itu mengangguk. Beberapa jalan dari sini. Apakah ibu selalu membiarkannya menunggu di alun-alun? Wanita itu ragu dan dalam gerakan kecil itu Arif memahami bahwa itu bukan sesuatu yang ia lakukan atas pilihan sendiri. Tidak ada yang bisa saya titipkan dia, akhirnya ia mengakui, dan saya tidak bisa kehilangan pekerjaan itu. Daffa memeluk pinggang ibunya. Aku berani kok. Wanita itu tersenyum sedih. Iya, kamu memang berani. Arif menarik napas perlahan. Bayangan anak itu duduk selama berjam-jam di alun-alun kembali dalam pikirannya dan kemudian ia mengambil keputusan sederhana. Saya tadi mau mengajak Daffa makan sesuatu yang hangat, katanya. Mungkin kalian berdua mau menemani saya. Wanita itu langsung mendongak. Reaksinya langsung. Tidak perlu. Daffa memandang ibunya dengan penuh harap. Tapi aku lapar. Dia memandang anaknya dengan penuh kasih sayang dan Arif dengan jelas melihat pergulatan di wajahnya, keinginan untuk menerima dan kebanggaan yang mengatakan bahwa ia tidak seharusnya melakukannya. Sungguh, tidak perlu, wanita itu mengulang. Arif mempertahankan nada yang tenang. Ini bukan sedekah. Wanita itu memandangnya dengan penuh perhatian. Kalau begitu ini apa? Sang pengusaha butuh beberapa detik untuk menjawab. Lalu ia mengatakan sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak menyangka akan ia ucapkan. Mungkin teman makan malam. Daffa langsung tersenyum. Aku bisa teman makan malam. Arif tidak bisa menahan tawa kecilnya. Wanita itu mengamati kejadian itu dan untuk sesaat ekspresinya melunak. Namun kemudian ia batuk lagi. Kali ini lebih keras. Arif melangkah secara naluriah ke depan. Ibu harus periksa ke dokter. Wanita itu langsung menggeleng. Saya tidak bisa bayar dokter. Jawabannya langsung, tanpa drama, hanya sebuah kebenaran sederhana. Daffa memandang ke tanah. Arif merasakan sesuatu di dalam dirinya mulai bergerak dengan lebih kuat. Karena baru beberapa jam yang lalu ia berada di sebuah klinik swasta di mana para dokter berbicara tentang perawatan yang harganya melebihi gaji beberapa kehidupan. Dan sekarang seorang wanita bahkan tidak bisa membayar satu kali konsultasi. Dua kenyataan yang dipisahkan oleh jarak yang absurd. Sang pengusaha kembali memandang anak itu, lalu wanita itu dan sesuatu di dalam dirinya berubah. Kalau begitu, izinkan saya membantu. Wanita itu memandangnya tajam. Kami tidak butuh sedekah. Saya tidak berbicara tentang sedekah. Kalau begitu tentang apa? Arif menarik napas perlahan. Tentang melakukan hal yang benar. Wanita itu tidak langsung menjawab. Matanya mencari sesuatu di wajah pria itu. Mungkin tanda kesombongan, mungkin niat tersembunyi, namun ia tidak menemukan apapun. Ia hanya melihat kelelahan dan kesedihan yang tampak sangat nyata. Daffa menggenggam tangan ibunya. Bu, aku lapar. Wanita itu menutup matanya sejenak dan kemudian menghela napas. Sedikit saja ya. Daffa tersenyum seolah ia baru memenangkan pertempuran besar. Arif menunjuk ke warung kopi. Kalau begitu ayo. Namun sementara mereka mulai berjalan menuju seberang alun-alun, Arif tidak bisa menghilangkan sebuah perasaan, sebuah intuisi. Ada sesuatu yang memberitahunya bahwa pertemuan ini tidak kebetulan, karena wanita dan anak itu sebentar lagi akan menyeberang masuk ke hidupnya dengan cara yang tidak satupun dari ketiganya bayangkan. Dan ketika kisah nyata tentang Daffa terungkap, Arif akan menemukan bahwa pertemuan kecil di alun-alun itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang akan mengubah takdir mereka semua. Warung kopi kecil di seberang alun-alun itu memiliki cahaya hangat yang kontras dengan udara segar malam yang mulai turun ke kota. Jendela-jendelanya memperlihatkan beberapa meja yang ditempati pasangan-pasangan dan wisatawan yang mengobrol dengan tenang sambil minum kopi. Bagi Arif tempat itu sederhana. Namun bagi Daffa tampaknya hampir seperti sihir. Anak itu berjalan di sebelahnya memandangi segalanya dengan penuh rasa ingin tahu. Lampu-lampu, aroma roti yang baru dipanggang, orang-orang yang duduk sambil tertawa. Jelas bahwa ini bukan tempat yang biasa ia kunjungi. Ibunya berjalan sedikit di belakang,
masih ragu-ragu. Setiap langkah tampak seperti pertempuran kecil di dalam dirinya. Kebanggaan, kebutuhan, perlindungan terhadap anaknya. Arif memperhatikannya dan memutuskan untuk berjalan sedikit lebih lambat. Tidak perlu khawatir, katanya dengan lembut. Sungguh ini tidak merepotkan sama sekali. Wanita itu memandangnya sejenak, lalu menghela napas. Saya tidak khawatir tentang Anda. Lalu ia memandang Dava. Saya khawatir karena dia jadi terbiasa dengan hal-hal yang tidak bisa saya berikan padanya. Jawabannya jujur dan langsung. Dan Arif kembali merasakan hentakan kecil di dadanya, karena selama bertahun-tahun ia hidup di dunia di mana tidak ada yang memikirkan hal-hal seperti itu, di mana segalanya mungkin jika seseorang punya cukup uang. Namun wanita itu sedang memikirkan sesuatu yang jauh lebih dalam, kenyataan. Dava sementara itu telah berhenti di depan pintu kaca warung kopi. Kita bisa masuk. Arif tersenyum. Tentu saja. Ia mendorong pintu. Bel kecil yang lembut berbunyi ketika mereka masuk. Aroma kopi, wedang jahe hangat, dan roti yang baru dipanggang langsung memenuhi udara. Dava membuka matanya dengan terkejut. Wanginya enak banget. Seorang pelayan mendekat dengan senyuman. Selamat malam. Arif menunjuk sebuah meja di dekat jendela. Untuk 3 orang, tolong. Mereka duduk. Dava memandangi segalanya dengan penuh perhatian. Cangkir-cangkir, lampu-lampu, menu. Ibunya lebih pendiam. Namun Arif memperhatikan sesuatu. Batuk itu kembali. Kecil, tidak mencolok, namun terus-menerus. Dava memandangnya khawatir. Bu. Wanita itu mengusap kepalanya. Ibu baik-baik saja. Arif mengambil menu. Dava, kamu mau makan apa? Anak itu memandangi halaman-halamannya dengan penuh perhatian. Ada banyak pilihan, terlalu banyak untuk seseorang yang mungkin tidak terbiasa memilih. Beneran boleh pilih sendiri. Tentu. Dava memandang ibunya. Wanita itu mengangguk perlahan. Yang sederhana saja ya. Anak itu menunjuk sebuah foto. Itu adalah semangkuk soto ayam hangat. Arif tersenyum. Bagus. Lalu ia memandang wanita itu. Ibu. Wanita itu menggeleng. Saya tidak lapar. Dava langsung memandangnya. Bu. Arif menyela dengan lembut. Mungkin soto juga akan baik untuk ibu. Wanita itu ragu. Namun batuk kembali datang. Kali ini lebih keras. Dava mengerutkan dahi. Bu. Arif berkata dengan tenang. Kalau begitu 2 soto. Wanita itu tidak berdebat. Pelayan mencatat pesanan dan pergi. Sesaat meja menjadi hening. Dava menopang sikunya di atas meja, memandang Arif dengan penuh rasa ingin tahu. Kak selalu makan di tempat kayak gini. Arif tersenyum. Kadang-kadang. Mahal ya? Sang pengusaha tertawa kecil. Sedikit. Dava berpikir beberapa detik. Lalu ia mengatakan sesuatu yang membuat Arif benar-benar terkejut. Kalau gitu pasti kerja keras dong. Arif memandangnya. Ya, cukup keras. Ibu juga kerja keras. Anak itu memandang ibunya dengan bangga. Bersihin banyak rumah. Wanita itu menghela napas pelan. Dava. Namun Arif menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Lalu ia memandang anak itu. Dan apa yang kamu lakukan sementara ibu bekerja? Dava menjawab dengan santai. Nunggu di alun-alun. Arif kembali merasakan beban di dadanya. Setiap hari. Dava mengangguk. Kadang-kadang aku juga bantu kasih makan merpati. Sang pengusaha tersenyum tipis. Namun sesuatu di dalam dirinya terus gelisah. Karena semakin banyak ia mendengar, semakin ia memahami bahwa situasi itu jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Pelayan kembali dengan soto-soto itu. Uap perlahan mengepul dari mangkuk-mangkuknya. Dava tersenyum dengan antusias. Panas. Arif mendorong mangkuk ke arahnya. Ditiup dulu. Anak itu menurut, lalu mengambil suapan pertama. Matanya membesar. Enak banget. Wanita itu mengamati anaknya makan dan Arif melihat sesuatu di wajahnya. Kelegaan yang diam-diam. Seorang ibu yang merasa tenang ketika anaknya baik-baik saja. Lalu ia juga mengambil sesendok.
namun baru saja mencicipi soto itu ketika Batu kembali datang, kali ini jauh lebih keras. Daffa langsung meletakkan sendoknya. Bu! Wanita itu mencoba menahannya namun tidak sepenuhnya berhasil. Arif mengerutkan dahi. Ini tidak terlihat seperti masuk angin biasa. Wanita itu langsung menggeleng. Saya hanya kelelahan. Sudah berapa lama seperti ini? Wanita itu ragu. Daffa menjawab lebih dulu. 3 minggu. Wanita itu menutup matanya sejenak. Arif terdiam. 3 minggu. Terlalu lama. Sudah periksa ke dokter. Wanita itu menggeleng. Saya tidak mampu. Daffa menunduk. Aku sudah bilang suruh pergi. Wanita itu mengusap rambutnya. Dan ibu sudah bilang ibu baik-baik saja. Namun Arif tahu itu tidak benar. Ia sudah berkali-kali melihatnya sebelumnya. Batuk itu, kelelahan itu, kepucatan itu. Ada yang tidak beres. Sang pengusaha perlahan meletakkan tangannya di atas meja. Tolong dengarkan saya. Wanita itu memandangnya dengan waspada. Arif berbicara dengan tegas namun tidak kasar. Tolong dengarkan saja. Daffa mengamati keduanya dalam diam. Saya kenal dokter yang baik, lanjut Arif. Bisa periksa besok. Wanita itu langsung menggeleng. Saya tidak bisa bayar itu. Ibu tidak perlu bayar. Saya tidak terima sedekah. Jawabannya cepat. Namun Arif tidak terkejut. Ini bukan sedekah. Wanita itu memandangnya tajam. Kalau begitu apa? Sang pengusaha butuh beberapa detik untuk menjawab. Lalu ia mengatakan sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak rencanakan untuk diucapkan. Mungkin ini adalah cara Daffa memutuskan untuk membantu saya hari ini. Wanita itu mengerutkan dahi. Membantu Anda. Arif memandang anak itu. Dia menawarkan rotinya ketika mengira saya lapar. Daffa tersenyum. Karena kakak kelihatan sedih. Wanita itu menunduk dan untuk pertama kalinya ekspresinya berubah. Kebanggaan itu masih ada. Namun sekarang ada sesuatu yang lain juga. Keraguan. Daffa berbicara lagi. Bu, orang baik itu harus dibantu balik. Keheningan kembali memenuhi meja. Arif tidak berkata apa-apa lagi. Hanya menunggu. Karena ia memahami bahwa keputusan itu tidak mudah. Namun yang tidak diketahui satupun dari ketiganya adalah bahwa makan malam sederhana itu, momen yang dibagi bersama di sebuah warung kopi kecil, sebentar lagi akan menjadi titik awal dari sebuah kisah yang jauh lebih dalam. Karena ketika Arif menemukan alasan sebenarnya mengapa Daffa bersedia berbagi sedikit yang ia miliki dengan orang asing, ia akan memahami sesuatu yang akan selamanya mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Percakapan di meja itu tergantung dalam keheningan yang aneh. Bukan keheningan yang tidak nyaman, melainkan salah satu dari keheningan di mana kata-kata tampak tidak lagi cukup. Daffa terus makan sotonya dengan hati-hati, meniup setiap sendok sebelum membawanya ke mulut, sementara sesekali memandang ibunya dengan khawatir. Arif mengamati kejadian itu dan sesuatu di dalam dirinya terus berubah, karena hingga sore itu kehidupan selalu jelas baginya. Masalah, strategi, solusi, namun sekarang ia sedang berhadapan dengan kenyataan yang sama sekali berbeda. Seorang ibu yang sakit, seorang anak kecil yang menghabiskan berjam-jam sendirian di alun-alun dan sebuah kebanggaan yang begitu kuat sehingga tidak mengizinkan untuk menerima bantuan. Wanita itu perlahan meletakkan sendok di mangkuknya. Ia tampak lelah, tidak hanya secara fisik, juga secara emosional. Arif berbicara dengan lembut. Saya tidak ingin membuat ibu tidak nyaman. Wanita itu mendongak. Tidak begitu. Tapi saya tahu menerima bantuan itu tidak mudah. Wanita itu menarik napas dalam-dalam. Kalau seseorang sudah terbiasa mengurus dirinya sendiri, menjadi susah untuk percaya. Arif mengangguk. Saya mengerti. Namun sebenarnya ia tahu bahwa ia tidak pernah berada dalam situasi seperti yang dialami wanita itu. Daffa mendongak. Bu. Ia tersenyum padanya. Habiskan sotonya dulu. Anak itu menurut. Arif memutuskan untuk sedikit mengalihkan arah pembicaraan. Daffa bilang kalian tinggal dekat sini. Wanita itu mengangguk. Sekitar 3 jalan dari sini. Ibu selalu bekerja di area ini. Ya. Ada hening sejenak. Lalu Arif bertanya dengan hati-hati.
Dan Daffa selalu menunggu ibu di alun-alun. Wanita itu menurunkan pandangannya sesaat. Tidak selalu. Arif langsung merasakan ada sesuatu di balik jawaban itu. Kadang-kadang ibu bawa dia. Kalau bisa. Dan kalau tidak bisa. Wanita itu butuh beberapa detik untuk menjawab. Kalau begitu dia nunggu. Daffa mendongak. Tapi aku berani. Arif tersenyum tipis. Itu sudah saya tahu. Anak itu tampak bangga. Namun ibunya tidak. Ia tahu bahwa keberanian anaknya adalah sesuatu yang tidak seharusnya ada pada usia itu. Daffa menyelesaikan sotonya. Menyeka mulutnya dengan serbet dengan sangat hati-hati. Lalu ia memandang Arif. Yang sakit itu anakmu. Pertanyaan itu jatuh di atas meja seperti batu. Wanita itu mendongak dengan terkejut. Arif benar-benar terdiam karena hingga saat itu ia belum menyebutkan detail itu. Namun Daffa tampaknya sudah mengintuisinya. Sang pengusaha menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk. Ya. Daffa memandanginya dengan penuh perhatian. Masih kecil. Umur 6 tahun. Anak itu diam beberapa detik. Kalau gitu pasti dia juga berani. Arif merasakan dadanya tertekan. Iya, dia berani. Wanita itu memandang sang pengusaha dengan ekspresi yang berbeda sekarang. Lebih manusiawi, lebih dekat. Sakit parah. Arif ragu sejenak, namun memutuskan untuk jujur. Dokter bilang dia butuh perawatan yang sangat rumit. Daffa mengerutkan dahi. Sakit. Arif merasakan tenggorokannya menyempit. Kadang-kadang. Anak itu menundukkan pandangannya. Itu tidak adil. Tidak ada yang menjawab karena ketiganya tahu ia benar. Setelah beberapa detik, wanita itu berbicara lagi. Makanya kakak tadi sedih di alun-alun. Arif perlahan mengangguk. Ya. Daffa memandangnya dengan campuran rasa ingin tahu dan kelembutan yang selalu tampak ada pada dirinya. Ibu saya selalu bilang kalau seseorang sangat sedih. Kadang-kadang itu karena dia takut. Arif mendongak. Dan apa yang ibu bilang harus dilakukan kalau seseorang takut? Daffa menjawab tanpa ragu. Bantu orang lain. Arif memandangnya dengan terkejut. Bantu orang lain. Daffa mengangguk. Karena kalau kamu bantu orang, rasa takutnya jadi lebih kecil. Sang pengusaha merasakan kata-kata itu menghantam sesuatu yang dalam di dalam dirinya. Karena seluruh hidupnya telah terfokus pada membangun, berkembang, menang, namun membantu, itu tidak selalu menjadi bagian dari persamaan itu. Wanita itu mengamati anaknya dengan campuran kebanggaan dan kesedihan. Daffa memang selalu begitu, katanya dengan suara pelan. Arif memandangnya, dan ia menghela napas. Terlalu dermawan. Daffa tersenyum. Berbagi itu bagus. Arif teringat pada sepotong roti kecil itu dan kemudian ia mengajukan pertanyaan yang sudah berputar di pikirannya sejak awal. Daffa, kenapa kamu menawarkan makananmu ke saya? Anak itu memandangnya seolah jawabannya sudah jelas. Karena aku pikir kakak butuh. Arif sedikit mengerutkan dahi. Tapi kamu sendiri juga lapar. Daffa mengangkat bahu. Sedikit. Sang pengusaha bersikeras. Dan itu tidak masalah buatmu. Daffa menjawab dengan sangat santai. Ibu saya selalu bilang kalau seseorang punya lebih banyak, dia bisa berbagi lebih banyak. Wanita itu menutup matanya sejenak. Tampaknya sedikit malu. Kadang-kadang saya terlalu banyak bicara di depan dia. Namun Arif menggeleng dengan lembut. Saya rasa ibu berbicara tepat apa yang perlu dikatakan. Daffa kembali memandang sang pengusaha. Lagi pula, Arif mengangkat alis. Lagi pula, anak itu ragu beberapa detik. Lalu ia mengatakan sesuatu yang membuat kedua orang dewasa itu benar-benar terdiam. Karena aku pikir mungkin kakak juga kesepian. Kalimat itu jatuh dengan bobot yang tidak terduga. Arif merasakan sesuatu di dalam dirinya hancur karena anak itu telah melihat sesuatu yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Kesepian itu. Wanita itu juga merasakannya dan untuk pertama kalinya pandangannya terhadap Arif berubah. Bukan lagi sekadar kewaspadaan. Sekarang ada juga pengertian. Setelah beberapa detik, Daffa berbicara lagi. Anakmu ada di rumah sakit. Arif mengangguk. Ya. Sendirian? Sang pengusaha ragu. Ada dokter-dokter bersamanya.
Dava sedikit mengerutkan dahi. Tapi kakak tidak ada di sana. Kalimat itu langsung menghantam jantung Arif karena itu benar. Ia telah keluar dari rumah sakit karena tidak tahan dengan kecemasannya. Ia membutuhkan pelarian. Dan sekarang seorang anak kecil sedang menunjukkan kebenaran itu kepadanya tanpa bermaksud melakukannya. Keheningan kembali memenuhi meja. Namun kali ini berbeda, lebih dalam, lebih jujur. Dava meneguk sedikit air. Lalu kembali memandang sang pengusaha. Ibu saya selalu bilang kalau seseorang sakit, yang paling membantu adalah tidak merasa kesepian. Arif merasakan matanya kembali membasah, dan di saat itu, ia memahami sesuatu yang hingga saat itu belum ia lihat dengan jelas. Mungkin takdir telah membawanya ke alun-alun itu dengan suatu alasan. Mungkin pertemuan dengan Dava itu bukanlah kebetulan. Karena anak dengan pakaian lusuh dan sepotong roti kecil itu baru saja memberikannya sebuah pelajaran yang tidak pernah diajarkan oleh dokter manapun, pengusaha manapun, maupun buku bisnis manapun. Namun yang belum diketahui Arif adalah bahwa kehidupan sebentar lagi akan memberikannya satu wahyu terakhir, sebuah kebenaran yang begitu kuat sehingga akan selamanya mengubah takdir mereka semua. Warung kopi itu semakin tenang. Percakapan dari meja-meja lain telah menjadi lebih pelan dan cahaya hangat tempat itu menciptakan perasaan ketenangan yang aneh di sekeliling ketiganya. Namun di dalam diri Arif segalanya sedang berubah. Kata-kata Dava terus bergema dalam pikirannya. Kalau seseorang sakit, yang paling membantu adalah tidak merasa kesepian. Kalimat itu tampak sederhana, namun telah menghantam sesuatu yang dalam di dalam dirinya, karena sang pengusaha tahu bahwa anaknya sedang berada di sebuah kamar rumah sakit saat itu juga, dikelilingi mesin-mesin dan dokter-dokter, namun mungkin merasa benar-benar kesepian. Arif perlahan meletakkan tangannya di atas meja, memandang pertama kepada Dava, lalu kepada ibunya, dan berbicara dengan kejujuran yang sudah lama tidak ia tunjukkan kepada siapapun. Saya rasa hari ini saya pergi ke alun-alun itu karena tidak tahu harus berbuat apa. Wanita itu mengamatinya dalam diam. Dava memiringkan kepalanya dengan penuh rasa ingin tahu. Kenapa? Arif menarik napas dalam-dalam. Karena kalau seseorang yang kamu cintai sedang menderita, kadang-kadang kamu merasa benar-benar tidak berdaya. Dava tampaknya mengerti. Anak itu menundukkan pandangannya sejenak, lalu kembali memandangnya. Ibu saya selalu bilang kalau seseorang tidak tahu harus berbuat apa, dia bisa mulai dengan melakukan sesuatu yang kecil. Wanita itu tersenyum lembut mendengar itu. Dava memang banyak bicara. Arif menggelengkan kepala. Tidak, Dava mengatakan hal-hal yang sangat penting. Anak itu tersenyum malu-malu. Selama beberapa detik tidak ada yang berbicara, namun Arif sudah mengambil sebuah keputusan. Dengarkan saya, katanya sambil memandang wanita itu. Saya tahu ibu tidak suka dengan ide menerima bantuan. Wanita itu memandangnya dengan waspada. Bukan itu masalahnya. Kalau begitu apa? Wanita itu menghela napas. Kalau kamu bergantung pada orang lain, kamu bisa kehilangan sedikit yang kamu punya. Arif memahami dengan sempurna apa yang ia maksud. Ketakutan akan berhutang budi, merasa wajib melakukan sesuatu, kehilangan kemandirian. Saya tidak ingin ibu bergantung pada saya, kata Arif dengan tenang. Wanita itu sedikit mengerutkan dahi. Kalau begitu, ia melanjutkan, saya ingin menawarkan sebuah kesempatan. Dava langsung mendongak. Kesempatan apa? Arif memandang anak itu sebelum menjawab. Saya punya perusahaan. Dava membuka matanya dengan terkejut. Kayak toko. Sang pengusaha tersenyum lebih lebar. Wanita itu terus memandanginya dengan penuh perhatian. Dan itu ada hubungannya dengan saya. Arif meletakkan tangannya di atas meja. Kami selalu butuh orang untuk kebersihan dan perawatan di kantor-kantor kami. Wanita itu terdiam. Bapak serius. Sepenuhnya serius. Dava memandang ibunya dengan penuh semangat. Bu. Namun wanita itu tidak bereaksi dengan antusias. Sebaliknya, ia tampak bahkan lebih berhati-hati. Saya tidak mau belas kasihan. Arif langsung menggeleng. Ini bukan belas kasihan. Kalau begitu, wanita itu berhenti sejenak. Ini pekerjaan. Wanita itu memandangnya tajam, mencoba menemukan apakah itu adalah bentuk sedekah yang lebih halus. Namun wajah Arif benar-benar serius. Pekerjaannya resmi, ia melanjutkan,
dengan gaji yang stabil. Daffa memandang dari satu ke yang lain tanpa sepenuhnya memahami segalanya, namun merasakan bahwa ada sesuatu yang penting sedang terjadi. Wanita itu berbicara setelah beberapa detik. Kenapa Bapak mau lakukan ini untuk kami? Arif butuh sesaat untuk menjawab. Lalu ia memandang anak itu. Karena hari ini Daffa melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan siapapun untuk saya. Daffa mengerutkan dahi. Rotinya. Arif mengangguk. Ya. Anak itu tersenyum. Itu cuma roti. Namun sang pengusaha menggeleng dengan lembut. Tidak. Lalu ia memandang wanita itu. Itu jauh lebih dari sekadar roti. Wanita itu diam. Namun ada sesuatu dalam ekspresinya yang mulai berubah. Ketegasan awal itu perlahan melunak. Daffa mengangkat tangannya seolah sedang di sekolah. Berarti ibu tidak perlu kerja seberat itu lagi. Arif tersenyum. Berarti ibu akan punya pekerjaan yang lebih aman. Anak itu memandang ibunya. Itu bagus. Wanita itu akhirnya berbicara. Mungkin memang bagus. Namun tepat saat itu, batu kembali datang, kali ini jauh lebih keras. Wanita itu sedikit membungkuk ke depan, mencoba menahannya. Daffa memandangnya dengan panik. Bu! Arif mengerutkan dahi. Batuk itu dalam dan menyakitkan. Ketika akhirnya mereda, wanita itu bernapas dengan susah payah. Ini tidak bisa ditunda lagi, kata Arif dengan tegas. Wanita itu langsung menggeleng. Saya tidak mau pergi ke rumah sakit. Saya tidak sedang bertanya apakah ibu mau. Wanita itu memandangnya terkejut. Namun nada Arif bukan nada yang otoriter, melainkan penuh kekhawatiran. Ibu harus diperiksa dokter, ia melanjutkan. Batuk ini tidak normal. Daffa menggenggam tangan ibunya. Tolong, Bu. Wanita itu menutup matanya sejenak. Ia tampak kelelahan, tidak hanya secara fisik, juga secara emosional. Saya tidak punya cara untuk membayarnya. Arif berbicara dengan tenang. Saya yang urus. Saya tidak bisa terima itu. Bisa. Saya tidak mau berhutang budi. Arif memandangnya langsung ke matanya. Kalau begitu, anggap saja itu bagian dari pekerjaan baru ibu. Wanita itu mengamatinya selama beberapa detik. Daffa memandang keduanya dengan penuh harap. Akhirnya ia menghela napas. 1 kali periksa saja. Arif mengangguk. 1 kali periksa saja. Daffa tersenyum dengan lega. Namun di saat itu sesuatu terjadi. Sesuatu yang tidak disangka oleh siapapun. Wanita itu kembali membawa tangannya ke mulutnya. Namun kali ini ketika ia menurunkannya, ada bercak merah kecil di sapu tangannya. Darah. Daffa langsung melihatnya. Bu. Arif juga melihatnya dan merasakan jantungnya berhenti sedetik. Wanita itu mencoba menyembunyikannya. Namun sudah terlambat. Keheningan menjadi berat. Daffa mulai gugup. Apa yang terjadi? Wanita itu mencoba tersenyum. Tidak ada. Namun Arif tahu itu tidak benar, dan di saat itu ia menyadari bahwa situasinya jauh lebih serius dari yang ia bayangkan. Sang pengusaha berdiri perlahan. Kita pergi ke rumah sakit sekarang juga. Wanita itu mencoba memprotes. Tidak. Namun Arif menggeleng. Ini bukan pilihan lagi. Daffa memandang ibunya dengan ketakutan. Bu. Wanita itu memeluknya dan untuk pertama kalinya matanya mencerminkan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Ketakutan, ketakutan yang dalam. Karena jauh di lubuk hatinya ia juga tahu bahwa ada yang tidak beres. Namun yang tidak satu pun dari mereka bayangkan adalah bahwa kunjungan ke rumah sakit itu akan mengungkap sebuah kebenaran yang akan selamanya mengubah kehidupan ketiganya. Malam telah benar-benar turun di atas kota ketika mobil mewah Arif berhenti di depan rumah sakit. Lampu-lampu putih gedung itu menerangi pintu masuk utama, di mana beberapa orang masuk dan keluar dengan wajah-wajah yang lelah, khawatir, atau penuh harapan. Daffa mengamati segalanya dari kursi belakang dengan mata yang sangat terbuka. Ia belum pernah berada di rumah sakit sebesar ini. Pintu-pintu otomatis terbuka ketika mereka masuk, membiarkan bau khas lorong-lorong medis merebak, campuran disinfektan, kesunyian, dan kecemasan. Ibu Daffa berjalan perlahan. Setiap langkah tampak membutuhkan usaha yang lebih besar.
Arif berjalan di sebelahnya dengan penuh perhatian. Daffa menggenggam erat tangan ibunya. Bu, ibu pasti sembuh ya? Wanita itu memandangnya dan meskipun kelelahan jelas terlihat di wajahnya, ia berhasil tersenyum. Tentu saja, sayang. Namun Arif memperhatikan sesuatu. Cara ia menghindari tatapan anaknya, cara ia menarik napas dalam-dalam setelahnya, seolah ia perlu meyakinkan dirinya sendiri. Mereka mendekati area pendaftaran. Seorang perawat mendongak. Selamat malam. Arif berbicara dengan tenang. Kami butuh dokter yang memeriksa ibu ini secepatnya. Perawat itu mengamati wanita itu. Memperhatikan kepucatan, batuk, kelelahan. Silakan ke sini. Daffa memandangi segalanya dengan penuh perhatian sementara mereka berjalan menyusuri lorong. Lampu-lampu rumah sakit tampak terlalu terang. Pintu-pintu terbuka dan menutup. Beberapa orang berbicara dengan suara pelan, yang lainnya hanya menunggu. Ibu Daffa dibawa ke ruang evaluasi. Daffa tinggal bersama Arif di lorong. Anak itu tampak gugup. Rumah sakit selalu seperti ini ya? Arif sedikit membungkuk ke arahnya. Kadang-kadang. Anakmu juga ada di sini. Sang pengusaha mengangguk. Ya. Daffa melihat ke sekelilingnya. Di sini juga. Di lantai lain. Anak itu berpikir beberapa detik, lalu mengatakan sesuatu yang membuat Arif memandangnya dengan terkejut. Kalau begitu hari ini dia tidak sendirian. Kalimat itu seperti cahaya kecil di tengah kelelahan emosional yang Arif bawa di dalam dirinya. Daffa duduk di salah satu kursi lorong. Kaki-kaki kecilnya tidak menyentuh lantai. Kak, kira-kira ibu baik-baik saja. Arif duduk di sebelahnya. Kita akan lakukan semua yang bisa kita lakukan. Daffa mengangguk perlahan, namun Arif memperhatikan bahwa anak itu sedang mencoba untuk kuat, terlalu kuat untuk usianya. Beberapa menit berlalu, mungkin 20, mungkin 30. Di rumah sakit waktu selalu tampak bergerak dengan cara yang berbeda. Akhirnya seorang dokter keluar dari ruangan. Arif langsung berdiri. Dokter. Dokter itu memandang Daffa, lalu Arif. Keluarga. Arif ragu sedetik, namun menjawab, kami teman. Dokter itu mengangguk. Kondisinya stabil untuk saat ini. Daffa langsung berdiri. Ibu baik-baik saja. Dokter itu sedikit membungkuk untuk sejajar dengan tinggi anak itu. Ibu lelah, namun sedang ditangani. Anak itu bernapas dengan lega. Namun Arif memperhatikan bahwa dokter itu belum selesai. Kami perlu melakukan beberapa pemeriksaan lagi. Arif memahami nada itu. Itu adalah nada yang sama yang telah ia dengar berkali-kali hari itu sehubungan dengan anaknya. Serius. Dokter itu menjawab dengan hati-hati. Kami belum tahu. Daffa menggenggam tangan Arif. Sang pengusaha menunduk. Anak itu sedikit gemetar. Ibu saya kuat, kata Daffa dengan suara pelan. Arif menggenggam lembut tangan kecilnya. Ya, ibu memang kuat. Beberapa saat kemudian mereka diizinkan masuk ke kamar. Ibu Daffa berbaring di tempat tidur, terhubung ke monitor sederhana. Ketika ia melihat anaknya, ia tersenyum. Hai, jagoan. Daffa berlari ke arahnya dan memeluknya dengan hati-hati. Kan aku bilang ibu pasti baik-baik saja. Ia mengusap rambut anaknya. Ibu selalu dengarkan kamu. Arif mengamati kejadian itu dari beberapa langkah di belakang. Ia telah melihat banyak hal dalam hidupnya. Bisnis yang runtuh, perusahaan yang berkembang, kekayaan yang muncul dan menghilang. Namun pemandangan itu, seorang ibu dan anaknya yang berpelukan dalam diam, tampak memiliki makna yang lebih besar dari apapun yang pernah ia bangun. Wanita itu mendongak memandang Arif. Terima kasih. Sang pengusaha menggeleng dengan lembut. Jangan berterima kasih pada saya. Wanita itu memandangnya dengan penuh rasa ingin tahu. Kenapa? Arif memandang Daffa. Karena hari ini anak ibu membantu saya lebih dari yang ibu bayangkan. Daffa tersenyum. Aku cuma kasih roti. Arif melangkah sedikit lebih dekat. Tidak. Lalu ia mengatakan sesuatu yang keluar langsung dari hatinya. Kamu mengingatkan saya pada sesuatu yang sudah saya lupakan. Wanita itu memandangnya. Apa itu? Arif menjawab setelah beberapa detik.
bahwa kekayaan yang sejati tidak selalu ada pada apa yang kita miliki, melainkan pada apa yang kita mampu untuk dibagikan. Dava tidak sepenuhnya memahami kata-kata itu, namun ia tetap tersenyum. Kalau begitu hari ini kita semua sedikit kaya. Arif tertawa kecil. Saya rasa begitu. Di saat itu, sesuatu di dalam diri sang pengusaha menjadi jelas. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun mengejar kesuksesan, membangun sebuah kerajaan. Namun malam itu, seorang anak dengan sepotong roti telah mengajarinya sesuatu yang tidak pernah bisa dibeli oleh uang. Kemanusiaan. Arif memandang Dava, lalu ibunya dan mengambil sebuah keputusan dalam diam. Ia akan memastikan bahwa mereka tidak pernah lagi harus menghadapi dunia ini sendirian. Karena kadang-kadang kisah-kisah terpenting dalam kehidupan tidak dimulai dengan rencana-rencana besar. Mereka dimulai dengan sebuah gestur kecil, sebuah pertanyaan sederhana, satu yang tampaknya tidak berarti, namun memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya, seperti pertanyaan yang Dava ajukan di alun-alun itu. Kak, lapar. Dan mungkin pada dasarnya pertanyaan itu bukan hanya berbicara tentang makanan, ia berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, karena semua orang di suatu titik dalam hidupnya merasa lapar akan sesuatu, lapar akan harapan, lapar akan kebersamaan, lapar akan merasakan bahwa ada seseorang yang peduli pada kita. Dan ketika seseorang memutuskan untuk berbagi bahkan sedikit yang ia miliki, ia bisa mengubah takdir orang lain. Mungkin bahkan takdirnya sendiri. Jadi jika kisah ini menyentuh hatimu, ingatlah sesuatu yang sangat sederhana. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah gestur kecil dari kebaikan, karena kadang-kadang sepotong roti yang dibagikan dalam diam bisa menjadi awal dari sebuah keajaiban.